Iran and Saudi Arabia have agreed to re-establish diplomatic relations. Agreement between Iran and Saudi Arabia to re-establish diplomatic relations after a 7-year rift. Minyak dan air. Seperti itulah hubungan antara Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah. Keduanya sulit untuk disatukan. Sejak lama, dua kekuatan besar di Timur Tengah ini terus berselisih. Padahal, kedua negara ini adalah tetangga di kawasan Timur Tengah, yang jika kekuatannya disatukan, bahkan bisa mengguncang dunia. Kolaborasi uang dari Arab Saudi dan teknologi militer milik Iran tentu bisa membuat siapapun yang mengancam Timur Tengah berpikir ribuan kali. Hari ini akan menarik jika kita membahas bagaimana dinamika hubungan antara Iran dan Arab Saudi, dua negara terkuat di dunia Arab yang saling terpecah dan mulai terhubung. 支持中东国家团结协作，解决好地区安全的问题。我们会继续的，配合和支持你们双方，推进改善关系的进程。 Untuk membahas hubungan keduanya, tentu kita akan mengacu pada dua aspek mendasar yang menjadi dasar konflik antara Iran dan Arab Saudi. Apakah itu tentang agama, tentang politik, atau keduanya? Dalam konteks keagamaan, perselisihan antara Iran dan Arab Saudi sudah dimulai sejak berabad-abad lalu, di mana keduanya terpecah menjadi dua kelompok Muslim besar, yaitu Syiah dan Sunni. Pada abad ke-17, dinasti Safawiyah membuat Iran menjadi negara dengan label Syiah. Kemudian, pada abad ke-18, keluarga Saud yang menguasai Arab Saudi mengubah negara ini menjadi konservatif Sunni. Dari sejarah inilah, kemudian keduanya terlibat perselisihan sektarian. Meski berselisih secara sektarian, Iran dan Arab Saudi sebenarnya bersikap mesra di masa tersebut, asalkan kepentingan mereka sama. Sebagai contoh, dalam Perang Dingin, Iran dan Saudi sama-sama mendukung Amerika Serikat untuk menekan Uni Soviet dan mengurangi pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Saking dekatnya kedua negara ini dengan Amerika, Iran dan Arab Saudi bahkan dijuluki America Twin Pillar. Kemudian terdapat juga kejadian Perang Yaman Utara yang berlangsung dari tahun 1962 hingga 1970. Di mana Iran dan Arab Saudi menjadi pendukung Raja Syiah yang berkuasa di Yaman. Pada tahun 1978, kemudian menjadi puncak hubungan kedua negara saat Reza Pahlavi dari Iran dan Raja Khalid dari Saudi membangun kerjasama untuk memodernisasi kedua negara. Sayangnya, rencana modernisasi dari kedua belah pihak ini terhenti pada tahun 1979 saat revolusi Iran dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Revolusi ini merubah wajah Iran dari negara Islam sekuler menjadi negara Syiah ultra konservatif dan menyerukan sikap anti-Barat. Di tahun yang sama, Arab Saudi juga mengalami nasib buruk dengan adanya penyerangan Islam separatis yang menargetkan Masjidil Haram. Penyerangan ini kemudian mengubah wajah Arab Saudi dari sekularisme kembali menjadi konservatif Sunni dengan memberikan berbagai macam kekuatan pada ulama Wahabi di sana. Bisa dibilang, kalau tahun 1979 merupakan awal dari fenomena pertarungan Iran dan Arab Saudi untuk mendapatkan pengaruh bagi ajaran mereka. Iran dengan ajaran Syiah dan Arab Saudi dengan ajaran Sunni. Dengan membesarnya konflik sektarian antara Iran dan Arab Saudi, kedua negara ini kemudian terlibat dalam rivalitas yang sangat pekat. Apalagi setelah revolusi Iran menyerukan sikap anti-Barat maksimal dengan menganggap Amerika Serikat sebagai iblis besar yang harus ditumpas. Di lain pihak, Arab Saudi terus memupuk subur hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Belum lagi persoalan perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988, di mana secara terbuka Arab Saudi mendukung Saddam Hussein dari Iran. Maka makin panaslah hubungan Iran dan Arab Saudi. Suasana yang memanas dari Iran dan Arab Saudi kemudian menjalar lebih jauh dan diperparah dengan terjadinya peristiwa Arab Spring tahun 2011. Arab Spring merupakan serangkaian aksi protes dan pemberontakan anti pemerintah dengan alasan krisis ekonomi,
korupsi, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Pemberontakan yang terjadi ini kemudian dimanfaatkan oleh Iran dan juga Arab Saudi untuk berebut pengaruh. Makanya, kedua negara ini terus berada di posisi berlawanan. Contohnya di Bahrain, Iran mendukung pasukan anti pemerintah. Kemudian Arab Saudi mendukung pemerintahan keluarga Al-Khalifah. Lalu ada di Suriah, Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad, lalu Arab Saudi mendukung para pemberontak. Kemudian di Lebanon, Iran memberi dukungan persenjataan berat pada kelompok pemberontak Hizbullah. Kemudian Arab Saudi mendukung pemerintah Lebanon. Berikutnya di Yaman, Iran mendukung milisi Houthi, lalu Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman. Selain dalam peristiwa Arab Spring, sebenarnya Iran dan Arab Saudi juga lumayan berselisih pada konflik Israel-Hamas, di mana Iran mendukung Hamas. Kemudian meski tidak secara terbuka, Arab Saudi dan Israel bekerja sama untuk menekan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya semua contoh ini bisa dilihat betapa panasnya hubungan Iran dan Arab Saudi meski tidak berkonflik secara langsung. Konflik langsung antara Iran dan Arab Saudi baru terjadi pada tahun 2016 setelah kematian Nimr al-Nimr. Untuk memahami konteksnya, Al-Nimr merupakan seorang tokoh kelompok Syiah berkewarganegaraan Saudi. Hidupnya dihabiskan sebagai aktivis untuk menyuarakan kesenjangan sosial antara kelompok Syiah dan Sunni di Arab Saudi. Salah satu kampanye terbesarnya adalah dia ingin menginisiasi pemilu adil agar semua orang bisa memilih pemimpin di Arab Saudi. Pemerintah Saudi melihat ini sebagai tindakan makar yang dipengaruhi oleh Iran. Maka pemerintah Saudi menangkap Al-Nimr pada tahun 2014, kemudian menjatuhkan hukuman mati dan dieksekusi pada Januari 2016. Eksekusi inilah yang kemudian memicu demonstrasi besar di Kedutaan Besar Arab Saudi di ibu kota Iran. Tidak terima dengan demo tersebut, Arab Saudi secara mengejutkan memutuskan hubungan resmi dengan Iran. Bukan hanya hubungan diplomasi dan kerjasama ekonomi, Arab Saudi dan Iran bahkan enggan tampil dalam satu event olahraga yang sama. Sejak saat itu, jarak antara Iran dan Arab Saudi terus menjauh. Setelah tahun 2016, di mana semuanya tampak menjadi sangat buruk bagi Iran dan Arab Saudi, tidak ada yang menyangka bahwa hanya butuh 7 tahun. Pada tahun 2023, kedua negara ini mulai melakukan normalisasi hubungan. Uniknya, normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi terjadi di Beijing, China, yang menjadi mediator yang baik dalam perundingan tersebut. Pemilihan China sebagai mediator untuk Iran dan Arab Saudi bukan hanya karena China dianggap menjadi negara netral, tetapi juga karena China memiliki kedekatan dengan kedua belah pihak melalui investasi besar-besaran yang negeri tirai bambu lakukan. Contohnya untuk Iran, di mana 30% volume perdagangan luar negeri mereka bergantung pada China. China telah menyetujui investasi fantastis senilai 400 miliar dolar Amerika Serikat atau 6.247 triliun rupiah selama 25 tahun untuk Iran. Secara sederhana, China adalah penyelamat Iran dari sanksi Barat. Sedangkan untuk Arab Saudi, China adalah konsumen minyak langganan dalam pembelian 2 juta barel per hari. China juga memberikan investasi awal senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 148 triliun rupiah untuk pembangunan LRT di Mekah. Selain itu, untuk mewujudkan visi dari MBS di tahun 2030 yaitu NEOM, China ini akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur termasuk kereta cepat. Nah, melihat hal ini tidak heran jika China menjadi mediator dalam normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Dengan adanya normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi, secara instan, peta geopolitik di Timur Tengah pun berubah. Contoh kecilnya datang dari Suriah yang sedang membicarakan jalur perdamaian dengan Saudi. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa perang proksi Iran dan Arab Saudi di negara seperti Yaman, Bahrain, dan Lebanon akan segera berakhir. Berakhirnya perang proksi ini tentu saja berujung pada stabilitas Timur Tengah yang diharapkan oleh banyak orang. Kemudian,
Pihak yang paling tidak diuntungkan tentu saja adalah Israel yang sekarang sedang mendapat citra negatif sejak penyerangan membabi buta di jalur Gaza. Kegilaan dari normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi ini juga jelas mempengaruhi situasi geopolitik internasional. Siapa sangka Iran dan Arab Saudi akan membuat pengaruh Amerika Serikat memudar dengan mendekat kepada China dan juga Rusia. Kedekatan Iran dan Arab Saudi ini terlihat jelas setelah keduanya bergabung ke dalam BRICS, organisasi kerjasama ekonomi yang salah satu tujuannya adalah melengsarkan dominasi dolar di dunia internasional.